Ke rumah teman pinjam gasing, rumahnya di pinggiran kota. Setiap orang punya jalan masing-masing, fokus pada diri sendiri dengan pencapaian nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Teman-teman, video aku hanya akan aku upload di channel YouTube aku dan di fanspage aku @bundatwin_rumah_kayu. Dan jika video aku ini diupload di fanspage lain, berarti akun tersebut adalah akun palsu dan mohon bantuannya untuk di-report atau dilaporkan ya akun tersebut. Nah teman-teman, di sini tuh aku tadi tuh udah keluarin pakaian dari mesin cuci ya, dan itu tuh memang aku tuh beres nyucinya nih lumayan nih agak pagi teman-teman, nggak terlalu pagi banget sih ya, matahari juga udah keluar, tapi ini lebih pagi dari biasanya gitu ya teman-teman, tumben karena tadi tuh aku nggak terlalu banyak editan gitu ya. Dan di sini aku langsung jemurin aja pakaian aku teman-teman, dan ini tuh pakaian aku tuh nggak terlalu banyak teman-teman, karena ya tumben hari ini nggak terlalu banyak. Kalau biasanya itu ya teman-teman, pakaianku itu kadang tuh suka numpuk gitu ya. Walaupun nyuci setiap hari, yang namanya pakaian kotor itu memang nggak ada habisnya ya teman-teman, apalagi punya anak-anak. Apalagi anak aku itu kembar dan mereka tuh di siang hari nggak pakai pampers, jadi wajar ya kalau misalnya cucian aku selalu banyak ya teman-teman. Oke, beres jemurin pakaian, mari kita ke kamar. Dan seperti inilah penampakan kamar aku. Masya Allah ya teman-teman, berantakan banget. Jadi sini aku mau rapin dulu, aku susunin deh ini kasur-kasurnya. Jadi kasur yang warna biru ini tadi tuh sebenarnya di depan ya teman-teman, di depan TV gitu. Cuman itu tuh banyak banget jajannya anak-anak, takut ditumpahin jajan ini kan, padahal baru aku cuci kemarin gitu ya. Jadi aku bawa aja ke kamar gitu, dan anak-anak palingan aku kasih tikar aja di depan biar nggak terlalu dingin pas nonton Upin dan Ipin. Pokoknya kalau misalnya anak-anak itu bangun tidur pagi-pagi wajib nonton Upin dan Ipin ya. Karena kan film Upin Ipin itu mainnya udah kayak makan kita sehari-hari ya teman-teman, 3 kali sehari. Jadi anak-anak itu ya selalu nonton pagi, siang, sore gitu sampai malam. Dan terkadang itu juga kalau misalnya Upin Ipin yang di TV udah habis, kadang-kadang anak-anak masih minta nonton Upin Ipin di HP ya teman-teman. Cuman kalau di handphone itu palingan aku ngeliatin anak-anak itu Upin Ipin itu nggak terlalu lama gitu ya, menjelang mereka tidur. Misalnya dari jam 9.30 sampai jam 10 gitu ya. Karena kan kami itu malam itu tidurnya jam 10 malam teman-teman. Karena kalau terlalu cepat anak-anak itu nggak mau tidur dan banyak dramanya. Jadi jam 10 malam itu baru prepare buat tidur ya teman-teman. Kalau anak-anak kalian itu tidurnya itu cepat nggak sih teman-teman? Kalau si Twin itu nggak pernah tidur cepat ya. Pasti yang paling cepatnya itu ya jam 10 teman-teman. Makanya kalau misalnya mereka itu tuh di pagi hari ya seringnya itu bangkong, bangunnya itu siang terus, kadang jam 8, jam 7 gitu ya. Karena ya tidurnya udah agak malam. Alhamdulillah ini udah beres nih teman-teman, kamar udah agak rapian sedikit. Lanjut di sini tuh aku mau ngiketin rambutnya anak-anak nih teman-teman, karena rambutnya itu tadi malam itu aku nggak iket ya pas mau tidur. Jadi pagi ini aku iket aja biar anak-anak itu nggak gerah gitu ya teman-teman, karena rambut mereka ini kan udah lumayan panjang. Kemarin ada yang nanyain aku kasih apa di rambut anak-anak kok bisa lebat dan panjang gitu. Nggak ada ya teman-teman, nggak ada dikasih apa-apa sih. Cuman kemarin-kemarin itu sempat aku pakai minyak kemiri gitu ya. Cuman karena sekarang aku sering ikat rambut anak-anak pakai karet Cina, jadi aku nggak pakai lagi minyak kemiri. Karena kalau aku kasih minyak kemiri terus aku ikat pakai karet Cina, itu biasanya karet Cinanya itu mudah putus teman-teman. Jadi ya nggak aku pakai lagi minyak kemiri. Oke, ini anak-anak udah beres buat aku iketin rambutnya. Aku tuh mau lanjut lagi buat beraktivitas ke dapur. Nah teman-teman, kali ini tuh aku mau ganti hordeng ya teman-teman, karena kan di video sebelumnya aku juga udah ada bahas deh kayaknya. Kalau aku tuh sebelum mudik pengen banget ganti hordeng di kolong di dapur aku ini ya, hordeng kolong ini, biar kayak nanti pas aku pulang ke sini tuh dapurku itu udah seger gitu ya teman-teman. Makanya udah hari ini tuh aku sempetin buat ganti hordeng. Mumpung pagi ini tuh aku lagi semangat ya teman-teman. Pokoknya kalau misalnya lagi semangat itu jangankan ngeganti hordeng ya teman-teman, ngebolak-balikin rumah ini pun aku mau gitu ya kalau bisa. Tapi sayangnya kan nggak bisa gitu ya.
Kali ini aku nggak bakalan ada geser-geser ya teman-teman, cuman pengen ganti hordeng aja karena menurut aku untuk posisi yang sekarang ini udah bener-bener pas ya, udah menurut aku udah bagus ya teman-teman untuk posisinya. Palingan nanti itu tuh kayak bahan-bahan makanan sebelum aku pulang kampung gitu ya, sebelum aku mudik, itu palingan bakal aku simpan kayak ke lemari ataupun mungkin ke kulkas gitu ya, biar nggak biar nggak rusak lah gitu. Nah, di sini aku bukain dulu untuk semua hordeng-hordengnya ya teman-teman, hordeng yang di meja warna pink gitu ya, sama yang di sini juga ya teman-teman. Jadi ini aku mau buka-bukain dulu biar nanti tuh tinggal masang-masang doang. Entah kenapa ya teman-teman, kalau aku tuh ya seneng banget yang namanya itu kayak ngeganti hordeng ataupun ngegeser-geser gitu ya. Karena menurut aku setelah ganti hordeng ataupun geser-geser itu berasa ada suasana baru. Nah, walaupun ini tuh aku nggak geser-geser, cuma ganti hordeng aja, tapi tetap aja aku tuh ngerasa jadi ada suasana baru gitu di dapur aku. Dan aku tuh bener-bener seneng banget kalau misalnya ruangan-ruangan aku itu tuh ada suasana yang baru gitu. Jadi kayak aku tuh excited banget dan ngerasa seneng kalau yang namanya itu udah ganti-ganti hordeng ataupun ngegeser posisi. Pokoknya tuh bener-bener ada kepuasan tersendiri gitu loh teman-teman di hati aku. Kalau sebelumnya aku itu udah ganti hordeng yang di ruang serbaguna gitu ya, itu tuh kayak bener-bener seneng teman-teman akunya gitu ya, karena jadi ada kelihatan berbeda gitu ya di ruangan serbaguna aku. Palingan yang di ruang serbaguna itu yang ngeganggu pemandangan itu adalah lemari aku yang stikernya itu warna merah gitu ya, terus juga karpetnya yang warna merah juga. Nah teman-teman, aku mau nanya nih sama kalian ya, yang mungkin kalian tuh ada pengalaman. Kalian bisa lihat kan teman-teman itu lemari piring aku yang warna hijau ini, dia itu kan tonggaknya itu warna hijau ya. Jadi rencana sih ya, nanti kalau misalnya habis renovasi, lemari piringnya juga pengen aku makeover, pengen aku ganti warnanya itu mungkin jadi warna pink putih. Nah kira-kira tonggaknya itu bisa nggak sih teman-teman dikasih stiker juga, atau mungkin harus dicat? Nah kalau misalnya harus dicat, harus pakai cat apa? Dan kalau misalnya pakai stiker itu apakah bisa lengket gitu ya teman-teman? Itu boleh kalian tulis di kolom komen ya, menurut pengalaman kalian lah gitu. Karena aku tuh sempat bimbang teman-teman, aku pengen ganti stikernya gitu ya untuk lemari ini. Cuman aku tuh mikir lagi gitu ya, bisa nggak sih nanti tuh yang hijau tonggak dari si lemari itu bakalan ketutup gitu. Karena kan aku pengen tonggaknya itu entah warna putih gitu kan, si di bagian kacanya itu warna pink, atau misalnya tonggaknya warna pink dan di bagian kacanya itu warna putih gitu pengennya gitu. Tapi ya gitu, aku tuh nggak tahu entah yang tonggaknya warna hijau itu bisa ketutupan apa enggak gitu. Pokoknya untuk kalian yang punya pengalaman gitu ya, boleh kalian tulis di kolom komen ya teman-teman. Oke, untuk pemasangan untuk di meja makan ya teman-teman, lemari yang berubah menjadi meja makan. Nah itu tuh udah selesai ya, aku pasangin untuk hordengnya. Lanjut di sini aku pasangin hordeng yang di sini juga. Untuk hordeng yang di dekat si kompor ini aku pakainya cuma satu aja ya, walaupun nggak terlalu kelihatan kerutannya, nggak apa-apa. Yang penting rapi dan cukup aja semuanya hordengnya ya teman-teman. Nah hordeng ini tuh alhamdulillah ini aku tuh dikasih ya teman-teman sama channel Mam Ai Julaiha Ummah Diraya. Boleh ya teman-teman kalian tuh mampir ke channelnya beliau. Nama channelnya itu Ai Julaiha Ummah Diraya. Jadi kemarin itu beliau ngebeliin aku hordeng ini, terus juga ngebeliin aku botol minyak teman-teman. Itu botol minyak aku yang sekarang itu aku pakai itu dari beliau, masya Allah banget. Terima kasih Mam Ai Julaiha Ummah Diraya, murah rezeki, sehat selalu, dan semoga selalu bahagia. Amin. Nah teman-teman, untuk di pemasangan di area ini, aduh kebalik-kebalik ya aku ngomongnya. Jadi untuk pemasangan hordeng di area ini tuh agak rada susah teman-teman ya, karena dia itu bukan berlekuk sih, cuman kayak berbelok kayak gini loh teman-teman, jadi agak susah. Dan itu tuh mudah copot gitu ya untuk pakunya. Itu aku pakai paku payung teman-teman, maksudnya biar mudah dibuka pasang gitu. Tapi ternyata di bagian itu tuh udah sering aku tancepin paku payung gitu, jadinya mungkin lubang-lubangnya tuh udah longgar gitu ya, jadi paku payungnya itu nggak mau nempel dong, jadi bolak-balik dia itu copot gitu. Tapi masih bisa kok ya teman-teman, diusahain. Nah ini udah rapi, alhamdulillah udah lumayan rapi lah ya kelihatannya. Pokoknya di sini tuh ya diusahain aja sebisanya teman-teman ya, kayak gini aja sih. Dan aku juga kan masangnya itu pakai tali ya, jadi nggak terlalu yang kokoh banget dan nggak terlalu tegang banget gitu ya. Tapi ya udah lumayan lah itu ya.
Nah, aku juga pasang di area sini ya teman-teman, meja dispenser sama meja magicom aku. Karena memang kalau di area itu nggak dipasang, kelihatan banget ya teman-teman, itu ada harta karunnya di bawah banyak banget. Ada semen lah, ada kardus-kardus. Itu tempat perkakasnya Pak suami semua ya teman-teman, tempat pancing segala macam deh pokoknya di situ. Jadi kalau misalnya nggak ditutup itu beneran nggak mengenakan banget dilihatnya. Dan kalau untuk meja dispenser sama meja magicom ini tuh nggak bisa dilepas ya teman-teman, dipisahin, digeser dari situ tuh nggak bisa, karena itu tuh udah nempel langsung ke dinding ya teman-teman. Jadi tuh nggak bisa banget dibuka-buka. Makanya tuh aku tuh nggak pernah geser magicom sama dispenser ya, karena memang colokan itu ya adanya yang di dekat kulkas gitu teman-teman. Jadi biarkan saja lah dispenser dan juga si magicomnya itu nongkrongnya di situ aja. Oh iya teman-teman, mau nanya lagi nih sama kalian. Aduh kebanyakan tanya tapi nggak apa-apa lah ya. Aku mau nanya sama kalian gitu ya, bagus nggak sih kalau misalnya dapur kita itu dikombinasikan gitu ya, warna pink, putih sama hijau teman-teman. Karena kalau misalnya dikombinasin pink putih doang itu kayak udah terlalu banyak gitu kan orang yang pakai yang pakai dapur tuh kayak gitu, yang serba pink putih gitu. Jadi kalau mungkin dikombinasin sama hijau-hijau gitu mungkin lebih seger ya kelihatannya gitu ya teman-teman, biar tampil beda juga gitu kan. Karena kan aku untuk dapur nanti setelah direnovasi tuh masih juga belum nentuin tema yang khusus teman-teman. Jadi mumpung ini tuh masih lama gitu ya prosesnya, aku nanya-nanya aja sama kalian gitu ya, minta pendapat. Karena jujur aku sendiri tuh suka sama warna hijau, warna pink, warna biru juga aku suka. Pokoknya aku tuh suka banyak warna teman-teman. Jadi aku tuh bimbang gitu ya buat nentuin warna dapur tuh nanti bagusnya itu gimana gitu. Tapi kalau untuk dindingnya sendiri memang nanti aku pengen itu warna putih biar dia itu lebih terang di kamera. Karena kebutuhan untuk konten ya teman-teman, namanya juga konten kreator, pasti harus mikirin ke arah sana juga. Oke, untuk pemasangan lagi ya Allah. Pemasangan hordeng ya teman-teman di kolong-kolong ini udah beres. Jadi tadi aku rapi-rapiin sedikit untuk meja gitu, aku lap-lap. Dan lanjut di sini tuh aku mau pasang hordeng di bagian jendela. Jadi itu masih ada sisa hordengnya itu satu. Jadi aku tuh mau pasang di sini aja lah ya, karena aku udah nggak punya lagi hordeng yang lain teman-teman. Yang untuk di bagian jendela ini ya. Jadi aku pakai aja hordeng kolong. Walaupun dia itu pendek tapi nggak apa-apa teman-teman, setidaknya bisa menutupi sedikit lah untuk di bagian jendela ini gitu ya. Terus juga bisa kelihatan lebih cakep aja gitu jendelanya. Dan mohon maaf ya kalau di area ini kelihatan berantakan, itu di belakang aku ada tripod. Jadi tripod yang aku pakai itu, yang sering aku pakai itu ada dua ya teman-teman. Itu tripod yang aku pakai sekarang lagi ngerekam ini, tripod yang tinggi yang beberapa waktu lalu yang aku unboxing itu loh teman-teman, itu yang aku pakai sekarang. Terus kadang itu juga suka pakai tripod yang pendek itu ya, kadang itu buat ngezoom makanan gitu, maksudnya pas lagi masak dan pengen dideketin pakainya tripod yang kakinya pendek. Itu juga bisa dipanjangin sih, cuman dia itu kalau misalnya terlalu dipanjangin dia itu nggak terlalu kokoh teman-teman. Jadi memang kokohnya itu kalau misalnya posisi tripodnya itu dipendekin kayak gitu. Oke, udah selesai buat dipasang-pasangin segala-gala hordeng. Di sini aku lanjut buat nyapu-nyapu aja. Karena yang namanya udah pasang-pasang hordeng kayak gini, pastilah ya banyak juga sampah-sampahnya di sini. Ditambah lagi dari pagi itu belum ada nyapu, alhasil itu beneran lumayan banyak sih teman-teman sampah dan juga debu-debunya. Gimana nih teman-teman persiapan kalian untuk menjelang lebaran? Apakah kalian tuh heboh bebikinan atau malah heboh bebersih? Boleh tulis di kolom komen ya. Kalau aku nggak bebikinan teman-teman, palingan kemarin tuh cuma bebikinan kacang sembunyi itu sama kakak ipar aku itu kan. Itu pun bukan buat lebaran tapi buat percobaan aja dan buat cemilan aja. Jadi aku tuh nggak yang ada bikin-bikin kue karena kan memang rencananya mau pulkam. Palingan nanti tuh kalau habis mudik, kalau misalnya memang mau ada tamu, palingan beli aja sedikit gitu ya buat ngisi-ngisi toples doang sih. Kalau misalnya bikin nggak deh teman-teman, mikirin mudik aja tuh udah kebayang capeknya gitu ya, malah bebikinan lagi gitu kan. Jadi ya udahlah nggak usah gitu ya, mendingan sekarang itu fokus ke persiapan mudik aja deh. Oke, alhamdulillah ini dia nih teman-teman penampakan dapur aku, udah berasa kayak punya dapur baru kan. Alhamdulillah, pokoknya ini tuh lebih seger menurut aku karena udah diganti gitu ya hordengnya, alhamdulillah.
Dapur juga udah aku bersihin, udah aku rapiin. Masya Allah, seneng banget nih teman-teman berasa punya dapur baru, lebih fresh, lebih seger gitu ya kelihatan dapurnya. Pokoknya kalau udah ganti hordeng itu menurut aku suasananya itu langsung berasa beda gitu loh. Pokoknya kayak berasa punya dapur baru deh pokoknya. Jadi ini tuh bener-bener bikin tambah nyaman gitu buat masak. Alhamdulillah dari awal Ramadan sampai sekarang aku masih konsisten buat masak ya teman-teman. Palingan sesekali aja sih masak Indomie ya. Tapi kalaupun beli Indomie gitu ya tetap aja dimasak teman-teman. Pokoknya masih konsisten buat masak sih ya, nggak yang beli-beli. Oke, di sini aku lanjutin buat nyusun cucian piring nih teman-teman. Jadi cucian piring yang kemarin sore baru sempat aku beresin sekarang gitu ya. Pengennya sih tadi aku beresin, cuman karena memang aku kepikiran, aku ganti hordeng kolong aja lah gitu ya, mumpung semangat. Jadi nanti aja deh untuk nyusun piringnya. Makanya ini baru aku susun sekarang ya, setelah aku tuh pasangin semua hordeng-hordengnya ya. Nggak apa-apa lah ya teman-teman, yang penting tetap disusun. Oke deh teman-temanku semuanya, terima kasih banyak ya untuk kalian yang udah ngikutin aktivitas aku dan juga kegiatan aku hari ini ya. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi. Sekali lagi aku ucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya, dan dinyalakan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.